Halo semuanya, ketemu lagi di konten YouTube saya. Saya dengan Dr. Marisa Perucana Sinambela. Di konten YouTube saya ini lebih banyak membahas tentang kesehatan, terkhusus di ilmu penyakit dalam ya dok, karena minat saya memang di sana. Harapannya kita boleh sama-sama belajar kepentingannya untuk kita ketika melayani pasien-pasien kita di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas seperti itu. Atau mungkin juga untuk teman-teman yang sedang belajar IPD, yang sedang menempuh di pendidikan di Fakultas Kedokteran, khususnya mungkin yang lagi di stase IPD, di stase internal ya dok. Di hematologi part 3 ini saya akan mencoba share, berbagi ke teman-teman gitu ya, bagaimana mempelajari tentang leukemia ini dengan cara-cara cepatnya lah ya, kita supaya kita lebih paham seperti itu. Nah, leukemia ini sebenarnya untuk mengetahui atau mempelajari lebih mudahnya ya, kita itu bisa bedakan dulu gitu ya, bedakan leukemia itu apakah dia akut atau kemudian apakah dia limfosit atau mielositnya mielositnya yang naik. Jadi jenis leukemia dari ini akan ada empat seperti itu. Akut mieloblastik leukemia, kemudian kronik mielositik leukemia, maaf ya, mudah-mudahan paham aja sih. Yang ketiga, akut limfoblastik limfoblastik leukemia atau kronik limfositik leukemia. Jadi yang kalau akut itu dok, dia itu akhirannya adalah plastik ya dok. Kalau kronik dia akhirannya adalah sitik. Jadi akut mieloblastik leukemia, ada kronik mielositik leukemia, ada akut limfoblastik leukemia, dan ada kronik limfositik. Jadi perlu tahu gitu pasangannya dengan kebalik-balik. Jangan nanti akut mielositik leukemia, kronik mieloblastik. Enggak. Kalau akut itu pasangannya adalah blastik, kalau kronik pasangannya adalah sitik seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian misalnya ya dok ya, eh, ketika kita, sebentar ya dok, misalnya ya dok, kalau kita nanti ketemu soal misalnya, dapat dulu contohnya satu soal ya dok, misalnya ada laki-laki usia bilang 50 tahun ya, datang ke IGD dengan dari perut ya dok ya. PTP-nya normal gitu ya dok ya. Kemudian terdapat sperma 6 dari rekan positif, menurut rekan positif ya dok. Kemudian dari hasil labnya, PPL plus juga selesai. Oke, kalau misalnya ya dok, kita ketemu kasus seperti ini. Ada laki-laki usia 50 tahun datang ke GD nyeri perut dialami 6 bulan, memberat sejak beberapa tahun. Splenomegalis, kapner 6, nyeri tekan. Nah, eh, kalau kita lihat di sini, ya dok,
Ya dok, maaf ya dok, tadi ada gangguan dok. Misalnya kita lihat jenisnya, kemudian juga kalau misalnya kita ketemu yang ini, kira-kira kita mendiagnosisnya itu sebagai apa dok? Jadi kita perlu lihat di pertama, ini kan tidak ada kata-kata blastnya berapa, seperti itu. Tidak ada blastnya, dia hanya memberikan nilai DPL dan nilai hitung jenis. Kalau dari sini dok, kita harus lihat ini adalah laki-laki 50 tahun, kemudian terdapat organomegali. Kita curiga ini adalah sesuatu kondisi yang kronik. Dan ini yang meningkat ini adalah si eosinofilnya. Berarti curiga ini adalah suatu kronik mielositik yang leukemia seperti itu. Jadi kita lihat dari demografi usianya. Kalau misalnya usianya tua, kemudian sudah terdapat organomegali, itu kita curiga ke arah yang kronik. Tinggal lihat itu jenisnya dok. Apakah dia yang mielositik atau kalau deposit hanya lihat dari yang ini dok ya. Tapi memang eh, begitulah ya. Tapi kalau misalnya dia kasih kriteria blast, kita udah harus, itu pasti tuh dok. Kalau misalnya dia blastnya di atas 30%, itu berarti suatu kondisi yang akut. Tapi kalau blastnya di bawah 30%, itu adalah suatu kondisi yang kronik. Sebenarnya ada perbedaan kriteria ya dok. Kalau di WHO itu blast itu kalau nggak salah 20. Kalau di FA, kriteria FAB itu 30 francs American British, dia itu membuat cut off si belas itu adalah 30. Jadi ya udah pakai aja lah yang 30 ya dok. Seperti itu. Jadi kalau misalnya belasnya sudah di atas 30, kemudian tidak ada organomegali, itu curiga lah dia ada satu kondisi yang akut. Kalau leukemia kronik, belasnya di bawah 30% dan ada organomegali. Kemudian lihat itu jenisnya dok. Jenisnya apa yang meningkat? Apakah si limfositnya atau bagian dari si mielositnya seperti itu. Jadi kalau limfositnya yang meningkat berarti dia adalah eh, leukemia limfositik kronik atau leukemia limfositik yang akut. Kalau yang mielositik atau sering disebut dengan granulositik itu berarti leukemia mielositik akut atau leukemia granulositik yang kronik. Jadi kalau dari soal ini walaupun tidak kelihatan ada blastnya, ya udah kita bisa lihat teori demografinya seperti itu. Tapi kalau udah ada udah dibuat blastnya jelas-jelas gitu ya, ya kita harus bedain ini akut atau kronik itu udah jelas seperti itu. Tidak melihat dari demografinya gitu. Seperti itu ya dok. Kalau usia muda berarti akut, kalau tidak ada organomegaly berarti akut. Gitu, itu. Nah, kemudian kita harus belajar tentang urutan hitung jenis ya dok, mungkin tidak apa, mungkin kadang nggak ketemu gitu ya dok, berapa apa itunya apa nama-namanya, jadi kita harus tahu. Basofil, kemudian eosinofil, neutrofil, neutrofil batang, kemudian neutrofil segmen, kemudian limfosit dan monosit. Jadi yang paling penting kita lihat itu adalah si ini toksi limfositnya kan. Kalau limfositnya yang naik berarti oh kita kategorikan dia LLK atau LLA. Kalau limfositnya normal, limfosit normal itu sekitar 20 sampai 40 ya, seperti itu. Kalau itu tinggi banget, oh kategorikan apakah dia LLK atau LLA. Atau ininya normal, berarti yang lain tuh yang naik, berarti kategorikan LLA atau kalau di sini yang naik apa? Ini adalah si eosinofilnya. Normalnya kan 1 sampai 2. Berarti ini 12 berarti dia suatu mielosis dok. Seperti kalau soalnya itu seperti itu ya dok. Untuk cara memahaminya.
Oke, jadi kira-kira itu ya dok untuk mengerti gitu ya dok. Pokoknya dia ada empat gitu. Nanti bedakan CML kah atau CFF atau ALL. Setelah dibagi empat lah ya dok. Kemudian, oh ya yang penting juga adalah kita harus tahu nilai normalnya dok. Limfosit, eosinofil, basofil itu seperti apa. Kita harus tahu berapa normalnya. Oke, ini normalnya ya dok ya. Basofil itu 0 sampai 1%. Eosinofil 1 sampai 3, neutrofil batang 2 sampai 6, segmen 50 sampai 70, 20 limfosit itu 20 sampai 40, monosit 2 sampai 8. Jadi hafal aja limfosit. Limfositnya 20 sampai gitu deh. Kalau ini nanti normal, pada kasus leukemia berarti dia kasus yang mielositik. Itu kan sih dok. Tapi harus apa ya dok urutannya? Basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Seperti itu. Ya, oke. Kalau sel blast tadi itu apa? Tahu nggak dok itu apa? Sel blast itu adalah itu ya dok, sel leukosit yang masih muda ya dok. Itu adalah sel blast. Itu. Kemudian, oke. Kemudian untuk kita belajar tentang diagnosisnya ya dok ya. Diagnosisnya itu adalah bone marrow function atau bone marrow biopsi. Untuk CGK itu ada dengan Philadelphia kromosom. Philadelphia kromosom. Kalau BCR-ABL ini adalah gen ya dok. Jadi Philadelphia kromosom yang gennya adalah BCR-ABL. Jadi ini hasil pada yang leukosit leukemia granulocytic kronik. Jadi pada kasus ini kita berikan tyrosine kinase inhibitor. Contohnya itu adalah imatinib gitu ya dok atau nilotinib begitulah. Imatinib, nilotinib kalau nggak salah ya dok. Kemudian leukemia akut itu bisa dengan kemoterapi, bisa dengan eh, daunorubicin dan andramycin gitu. Ini backbone-nya ya dok. Kalau untuk yang LLA itu contoh obatnya adalah mifepristone. Mungkin nggak terlalu familiar ya dok. Jadi untuk mifepristone, kalau untuk LGA adalah daunorubicin dan adriamycin. Seperti itu. Kalau LLK itu sebenarnya kalau tidak ada keluhan tidak diterapi. Tapi kalau saya ada keluhan bisa dengan step. Nah, kemudian kita udah diagnosa itu tadi dari empat itu. Oh, pertama kita tahu nih, oh ini leukemia. Kemudian kita bedakan apakah dari empat tadi. Kalau misalnya dari empat yang tadi kategorikan sebagai leukemia granulocytic kronik. Leukemia granulocytic kronik ini akan dibedakan menjadi tiga fase, yaitu fase kronik, fase akselerasi, dan fase krisis blast. Itu. Misalnya ya, eh, tadi kasus yang tadi ya misalnya dong. Oke, laki-laki usia tadi 50 tahun ya, splenomegaly, sebabnya kenal dok. BPL-nya tadi 39, kalau nggak salah 200 ribu. Kemudian hitung jenisnya 12, 60. Jadi kalau ini mau kita ini kan sebagai apa? Apakah dia CFL fase kronik? Apakah dia sebagai CML fase akselerasi? Kemudian plus plusnya
Plusnya 6%, kemudian CML fase resist plus atau sebuah AML kan atau sebuah ALL. Ya, dok, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sebagai kita lihat dari sini ya, Dok. Nah, ini kan laki-laki 50 tahun, splenomegaly, partner 6% Berarti dari sini sudah kita lihat yang meningkat adalah eosinofilnya, seperti itu. Eosinofilnya meningkat, belas 6%. Berarti ada suatu kondisi yang kronik, yaitu kronik myelocytic leukemia. Kemudian kalau kita lihat fase kronik itu, Dok, HB-nya itu masih normal, trombositnya normal. Lihat HB-nya 13, trombositnya 200.000. Berarti ini merupakan CML fase kronik. Oke, gitu ya, Dok ya. Jadi apa namanya? Yang pertama lihat usia. Oh, kita mencuriga nih kronik. Kemudian ada lagi splenomegaly. Berarti eh splenomegaly berarti dia kronik juga kan. Ada belasnya adalah 6%. Kemudian ini trombos leukos apa HB-nya normal, trombositnya normal, berarti adalah CML fase yang kronik gitu ya, Dok. Nah, kalau misalnya HB-nya 8, ini 100.000, Dok. Berarti kita lihat, udah kita kategorikan kan tadi sebagai CML ya, Dok. Ini HB-nya turun, trombositnya turun. Berarti ini adalah CML fase akselerasi. Apakah harus dua-duanya turun? Sebenarnya enggak ya, Dok. Yang penting salah satu aja, HB atau si trombositnya yang turun. Seperti itu. Oke, kalau misalnya, Dok, eh, oke, Dok. Oke, Dok. Kalau saya ganti misalnya ini, Dok, tapi itu nggak bisa nih gantinya ya. Maaf, maaf, Dok. Tapi kalau misalnya ya, Dok, si blastnya ini nanti misalnya di soal atau kita temukan lah gitu ya di atas 30%, 36%. Ini bukan fase krisis blast ya, Dok, tapi itu adalah sebagai AML, Dok. Karena dia tidak ada clue yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ini ada 36%, misalnya pokoknya di atas 30% sebagai fase akut gitu. Jadi kapan kita bisa membedakan, Dok, antara apakah ini AML atau CML yang fase krisis blast seperti itu. Caranya adalah kalau di soal itu nanti harus ada ketentuannya itu biasanya dia sebelumnya membawa hasil lab gitu, misalnya blastnya 5% gitu ya, Dok. Atau biasanya gitu sih, Dok ya. Biasanya dia sudah apa memeriksa gitu. Jadi kita bisa bedakan di CML ini apakah dia fase kronik. Fase kronik ini kalau HB-nya normal, trombositnya normal, akselerasi HB atau trombositnya turun, di mana blastnya sama-sama di bawah 20%. Kalau fase krisis blast, dia itu blastnya di atas 20 sampai 30%, ada penekanan lineage yang lain. Seperti itu, ya, Dok. Oke, kalau misalnya
misalnya ada pasien dok, awalnya eh, normal gitu ya, bawa hasil, terus dia awalnya normal, terus ternyata di perjalanannya jadi tidak jadi meningkat lagi gitu blastnya nanti di situ ya dok baru fase krisis blast gitu. Kira seperti itu ya, dok. Oke, sekarang kita masuk ke tadi etiopatogenesis dari si LGK ini.